Halo Sobat OJK, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan masih di rumah aja kan tentunya. Sobat OJK, pada saat social distancing, WFH atau isolasi mandiri, ternyata banyak juga loh kegiatan yang bisa bikin kita tetap produktif. Nah, supaya kita nggak bosan dan juga tetap update, saya lagi kepoin tentang keringanan pinjaman atau restrukturisasi kredit ini yang sekarang lagi ramai banget diperbincangkan. Kira-kira seperti apa sih kebijakannya? Terus siapa ya yang berhak untuk mendapatkan keringanan tersebut? Nah, kayaknya lebih pas kalau kita langsung tanya pada sumbernya. Sekarang saya sudah terhubung dengan Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Bapak Anto Prabowo. Hai guys, apa kabar? Saya penasaran Pak tentang kebijakan restrukturisasi di bank atau leasing yang lagi ramai sekali ini. Boleh dijelaskan sedikit Pak latar belakangnya? Kenapa stimulus ini dikeluarkan oleh OJK? Salah satunya adalah untuk menopang sektor real yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari virus corona ini. Tetapi bagaimana stimulus ini juga selain menopang sektor real tidak terlalu memberatkan industri jasa keuangan. Karena bagaimanapun industri jasa keuangan akan punya pengaruhnya apabila restrukturisasi itu dilakukan. Lalu apa ada kriteria debitur yang mendapat perlakuan khusus dalam kebijakan ini Pak? Stimulus itu sebenarnya memberikan suatu keringanan kredit kepada debitur maupun kepada yang memperoleh pembiayaan dari perusahaan pembiayaan yang dalam bentuk leasing. Siapa yang di awalnya diberikan prioritas adalah para pekerja informal, masyarakat yang berpenghasilan harian, kemudian pelaku dari usaha mikro dan usaha kecil. Karena dampak corona, karena aktivitas yang jauh berkurang dari masyarakat sehingga mereka menjadi terpengaruh. Inilah yang kemudian harus diatasi. Bank menyampaikan empati kepada masyarakat karena penghasilannya berkurang, kemampuan membayarnya menjadi ikut berkurang. Tetapi di sisi lain tetap diusahakan bagi kita yang bisa membayar tetap melakukan pembayaran sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Apakah keringanan kredit ini hanya untuk debitur yang di bawah 10 miliar? Tentu tidak. Bagi yang di bawah 10 miliar, OJK memberikan suatu relaksasi bagi bank. Karena biasanya untuk kredit-kredit yang direstrukturisasi ini, bank harus membuat cadangan. Karena dikategorikan kurang lancar. Tetapi untuk kredit yang di bawah 10 miliar, selama 1 tahun ini, bank bisa mencatatnya sebagai lancar. Dengan dicatatnya lancar ini, kemudian bank tidak harus membuat cadangan. Kalau tidak membuat cadangan, maka dia tidak akan mengurangi modal. Ini penting bagi bank. Selain memberikan keringanan, dia memberikan keringanan kepada debitur, dia juga mendapat relaksasi terhadap peraturan pencadangan. Ini langkah pertama. Tetapi semakin lama, virus ini tidak hanya terdampak sektor-sektor tertentu, juga menyentuh seluruh sektor-sektor lainnya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Debitur masih tetap, atau yang di atas 10 miliar masih tetap bisa mengajukan kreditnya ke bank atau leasing. Di satu sisi, bank juga kemudian diberi relaksasi bahwa penilaian kualitas kreditnya hanya berdasarkan 1 pilar dari semula 3 pilar. Ini untuk menentukan kolektibilitas dan sekali lagi akan berdampak kepada pembuatan cadangan. Nah, lalu bagaimana Pak dengan UMKM atau pengusaha mandiri lainnya dan juga ojek online mungkin Pak begitu? Apa berlaku juga? OJK juga bekerja sama dengan Gojek, perusahaan Gojek dan perusahaan Grab untuk bisa mendata pengemudi-pengemudi ojek yang memiliki kredit atau leasing kepada bank atau perusahaan pembiayaan. Karena selama ini apabila atau hampir dikatakan semuanya atau sebagian besar pengemudi ojol ini tidak pernah menyatakan bahwa kredit yang
dibelikan motor atau leasing motor ini untuk dia sebagai pengemudi online. Oleh karena itu, OJK meminta pada Grab, meminta kepada Gojek menyampaikan data individu pengemudinya, motor dan tanda-tanda motor seperti nomor rangka, STNK, BPKB, supaya OJK akan meminta kepada perusahaan pembiayaan untuk melihat ini di mana saja. Ini akan menjadi subjek dari ini. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu Sobat OJK untuk kebijakannya. Dengan adanya keringanan ini bukan berarti kita terlepas dari kewajiban untuk membayar. Kalau misalnya kalian pengen tahu ataupun ada pertanyaan lebih lanjut, kalian juga bisa loh hubungi bank ataupun lembaga leasing masing-masing. Nah, sekian info terkini untuk restrukturisasi ataupun keringanan pinjaman kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Jaga kesehatan, sampai jumpa.